tabung, tentunya dengan sebuah pasangan ya, pasangan suami istri yang menginginkan seorang anak di keluarganya ya. Dan selain umur dok, apa sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan untuk pasangan yang ingin mempunyai anak nih agar siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga? Nah, kalau yang perlu dipersiapkan yang mungkin untuk memiliki momongan tentu kesehatan reproduksi, ya, kesehatan reproduksi, kemudian hidup sehat, ya, healthy life ya, kemudian rokok itu hindari, ya seperti itu, kemudian juga kafein mungkin tidak dalam jumlah yang besar, ya, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, ya. Nah mungkin itu persiapan yang sangat sederhana untuk di tindakan-tindakan khusus, ya misalnya seperti reproduksi berbantu, terutama bayi tabung IVF. Nah itu harus dikerjakan di center-center tertentu dengan dokter spesialis yang sudah mendapatkan izin atau sudah tersertifikasi ya dalam mengerjakan bayi tabung tersebut. Bayi tabung nanti kita akan bahas ya di sesi berikutnya. Dan saya perlu tahu juga nih dok, usia perempuan yang bagus dan juga ideal nih untuk mempunyai momongan itu di kisaran usia berapa dok? Nah kalau usia, jadi memang kita itu mengambil batasan 35 tahun sebenarnya. Kalau di bawah 35 tahun itu secara penyulit gitu ya, secara statistik juga, nah itu angka pregnancy-nya ya atau fekunditasnya itu masih cukup tinggi dibandingkan yang sudah di atas 35 tahun ke atas ya. Nah tetapi memang dengan bantuan teknologi-teknologi seperti bayi tabung ya, nah itu pada usia yang lebih lanjut ya terutama ya asal mungkin tidak terlalu berumur ya, mungkin sekitar 43 lah masih itu batasannya. Nah itu kita masih bisa mengusahakan untuk memiliki keturunan dengan bayi tabung ya, terutama dengan pemeriksaan screening genetik ya melalui pre-implantation genetic testing ya seperti itu. Nah jadi sehingga kromosom nanti yang akan kita dapati pada embrionya yang terbaik yang akan ditanamkan ke ibunya. Oke, jadi banyak ya faktornya ternyata ya, dan usia juga mempengaruhi tentunya ya. Sangat mempengaruhi. Oke dok. Dan nggak jarang juga ya orang sudah menikah dengan waktu yang cukup lama tapi belum dikaruniai seorang anak, dan salah satu faktor yang paling menyebabkan pasangan ini sulit untuk mendapat anak ini apa dok sebenarnya? Nah, jadi cukup banyak sih faktor-faktor yang bisa berpengaruh ya, terutama tadi seperti saya jelaskan tadi usia, ya, lifestyle ya, bahan-bahan kimia makanya yang bisa seperti merkuri yang bisa merusak sel telur, kemudian penyakit-penyakit tertentu ya, nah misalnya seperti yang bisa mengganggu organ reproduksi ya, nah misalnya seperti TB, endometrium, nah itu juga bisa sangat mempengaruhi seseorang untuk memperoleh keturunan. Jadi memang banyak kan faktornya sendiri, apalagi untuk orang yang ingin mempunyai momongan ini ya. Oke, kita akan masuk ke tema kita itu bayi. Kapan sih mulai program bayi tabung? Nanti kita akan jelaskan lagi ya. Namun kita akan jeda dulu sebentar ya dok ya. Dan untuk Anda selalu senang ya, stay tune terus di 101,8 for Radio Pekanbaru Business and Inspiration. 101,8 Sur Radio Pekanbaru Business Series Inspiration. Halo, selamat pagi kembali listeners. Masih bersama saya Olive dan juga Dr. Andri ya di pagi hari ini. Dan kita tadi udah ngobrol sedikit nih mengenai gimana sih keadaannya dokter, dan juga gimana sih ya pasangan idealnya untuk menikah dan juga mempunyai mempunyai momongan tentunya ya. Dan kita akan mengulik nih mengenai kapan sih memulai program bayi tabung, dan mungkin untuk Anda yang belum tahu nih sebenarnya bayi tabung ini apa dok? Boleh dijelaskan dok? Nah baik, jadi bayi tabung itu adalah
suatu proses teknologi reproduksi berbantu ya Mbak Olive. Nah, dengan cara melakukan fertilisasi di luar tubuh, jadi in vitro. Nah, biasanya kan yang sering kita lakukan itu ya in vivo, di dalam tubuh fertilisasi itu terjadi. Nah, bayi tabung ini di luar tubuh. Jadi dengan cara mengambil sel telur dari ibunya ya, atau dari istri ya, dengan sperma dari suami, kemudian dilakukan fertilisasi di laboratorium. Nah, sampai nanti terjadi embrio ya, kemudian embrio itu akan ditanam balik ke rahim si ibu. Dan Gitu. yang saya tahu dulu ya dok ya, yang namanya bayi tabung, bayinya ditabung, bener nggak sih? Kalau saya dulu mikirnya seperti itu, namun balik lagi ternyata bukan seperti itu ya. Ternyata hanya diambil sel telur dan juga sperma dari pasangan ini, lalu dikembalikan lagi ke rahim. Ya, bener banget. Nah, ini yang satu pemikiran sama saya gimana nih? Sekarang udah tahu dong ya, bahwa bayi tabung ini prosesnya seperti itu. Dan dokter, untuk di Pekanbaru ini apakah banyak yang menerapkan program bayi tabung ini? Nah, di Pekanbaru ini sendiri kalau untuk center bayi tabung itu ada 2 center ya. Nah, salah satunya di Awal Bros Sudirman, itu ada IVF Tunas Bangsa. Nah, kalau untuk pasien-pasiennya saya rasa cukup banyak sebenarnya ya, pasien-pasien infertil di sini atau di daerah-daerah sekitar Riau ya, terutama ya di Riaunya, di sekitar Pekanbaru itu cukup banyak yang mengalami infertilitas gitu. Jadi kasusnya juga kalau secara statistik sih sekitar 10-15% dari pasangan usia reproduksi begitu Pak. Jadi lumayan lah ya. Iya, banyak ya. Nah, jadi selama ini kebanyakan itu lari ke luar sebenarnya. Nah, ke negara-negara tetangga gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah ini di Awal Bros Sudirman ya, di IVF Tunas Bangsa ya, kita sudah bisa mengerjakan proses bayi tabung gitu. Jadi udah nggak perlu ya keluar negeri lagi. Benar. Dan rumah sakit Awal Bros ini sudah sepertinya sudah menerapkan semua ya untuk program-program terbaru tentunya ya, dengan juga alat-alat yang didukung ya oleh rumah sakit Awal Bros. Dan dokter, untuk melakukan proses dan program bayi tabung ini kan pastinya ada prosedurnya dong ya. Dan apa sih sebenarnya prosedur untuk melakukan proses program bayi tabung ini dok? Baik, jadi sebelum kita melakukan proses bayi tabung ya, memang prosedur itu yang kita harus ikuti, kita harus memeriksa dulu infertilitas dasar ya. Kita periksa infertilitas dasar, kemudian dinilai apakah memang ini sudah harus sampai ke bayi tabung atau masih bisa diupayakan dulu dengan cara-cara yang cukup sederhana. Jadi misalnya dengan senggama yang terjadwal ya. Nah, atau bahkan bisa juga dengan yang lebih sedikit semi invasif itu inseminasi intrauterin gitu Pak. Nah, siapa saja atau kapan kita memasuki proses bayi tabung ini ya, nah itu mungkin ada indikasi-indikasi tertentu ya yang bisa kita nilai nanti waktu kita melakukan pemeriksaan infertilitas dasar ya, waktu kita menganamnesa pasien ya. Nah, jadi itu pada kondisi-kondisi kelainan sperma yang sedang sampai berat ya, yang tidak dapat dikoreksi, kemudian ada kelainan tuba ya yang tidak dapat dikoreksi ya, atau kelainan tuba yang bisa dikoreksi tetapi setelah itu 6 bulan setelah itu belum juga memiliki keturunan ya. Kemudian pada kondisi-kondisi endometriosis ya, nyeri haid itu kan sering detek endometriosis, endometriosis yang sedang atau berat ya, atau yang ringan sedang tetapi setelah coba inseminasi juga belum berhasil. Nah, kemudian pada kondisi juga gagal inseminasi 3-4 kali ya. Kemudian pada keguguran berulang. Nah, ini juga sering nih, keguguran berulang. Jadi finalnya itu ya setelah dilakukan pemeriksaan dan juga tidak juga berhasil. Nah, bayi tabung juga sebagai salah satu solusi sebenarnya. Nah, kemudian yang terakhir juga bisa pada kondisi-kondisi kita mau memilih embrio atau seleksi kromosom yang terbaik ya dengan metode PGT tadi. Nah, itu harus melalui proses bayi tabung. Mungkin itu yang
indikasi-indikasi kapan seseorang itu harus melakukan bayi tabung. Oke, dan kalau ini dok, berhasilnya tuh sekitaran berapa ya, berapa lama? Atau kisaran bulan atau tahun gitu kalau untuk melakukan program bayi tabung ini? Nah, kalau untuk keberhasilan, kalau secara statistik sih secara umum ya, secara umum dari berbagai center itu ya sekitar 30-40%. Nah, memang jauh lebih tinggi dibandingin inseminasi. Inseminasi itu keberhasilannya sekitar 15-20%, bahkan mungkin paling tinggi 25% gitu ya. Nah, jadi bayi tabung ini bisa sampai 40%. Karena semua tindakan yang dilakukan itu semua prosesnya dibantu. Mulai dari stimulasi ovariumnya, ya, kita membesarkan folikelnya, membesarkan sel telurnya, kemudian fertilisasinya dibantu, kemudian kita tanamkan balik ke rahim ibunya. Gitu. Nah, kalau insem itu semi dibantu, gitu ya. Jadi proses pencucian sperma, ya, kemudian penyemprotan kita bantu. Nah, setelah itu prosesnya seperti alami gitu. Nah, jadi angka suksesnya lebih tinggi dibandingkan inseminasi. Bahkan di beberapa center itu yang memang sudah cukup berpengalaman, ya, sudah lama mengerjakan bayi tabung, itu bisa sampai 70-80% bahkan. 70 hingga 80% ya keberhasilannya. Iya. Nah, mengenai waktunya tadi, durasinya dari mulai ini tergantung dari kasusnya, ya, kasusnya. Kemudian dari kita mulai menstimulasi sampai kita menanam balik embrionya, mungkin diperlukan waktu kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Nah, setelah itu 2 minggu kemudian kita akan lihat nih positif atau negatif, gitu. Gitu ya. Nah, itu di luar dari pemeriksaan awalnya, gitu. Jadi kalau bisa dihitung sekitar 1 bulan ya proses semuanya. 1 bulan sampai nunggu hasilnya. Kalau kasus-kasus memang itu tergantung case-nya memang. Nah, tetapi ada beberapa case tertentu yang embrionya nggak bisa langsung kita tanam ke dalam rahim ibunya. Kita harus simpan dulu, atau namanya embrio beku nanti ya, frozen. Ya, kita frozen dulu. Nah, nanti udah sampai kondisi tertentu pada ibunya baru bisa kita transfer ke rahimnya. Nah, itu mungkin lebih panjang waktunya. Tapi kalau yang kasusnya lebih simpel, nah, itu dalam waktu 1 bulan, mudah-mudahan kita harapkan si ibunya sudah bisa hamil. Iya, oke, baik. Dan kalau semua program itu pasti ada resikonya nih ya dok ya. Ya, dan betul. Ada nggak sih resiko dalam menjalani program bayi tabung ini dok? Ya tentu memang kalau bayi tabung ini biasanya kita sering berhadapan itu dengan, karena sel telurnya itu kita stimulasi, kita tumbuhkan ya, dan yang kita harapkan itu kalau memang bisa ya, sel telurnya itu masih cukup bagus, terutama pada orang yang usia di bawah 35 tahun. Nah, itu 15 sel telur yang kita peroleh, nah itu akan mendapatkan 1 embrio yang bagus. Nah, jadi tentu dengan jumlah sel telur yang banyak tadi, nah itu kita ada resiko yang namanya hiperstimulasi namanya. Ovarian hyperstimulation syndrome namanya. Nah, jadi karena kita tumbuhkan sel telurnya terlalu banyak, jadi terjadi suatu kondisi tertentu pada ibunya. Nah, tapi kejadiannya sangat kecil ya, hanya sekitar 1-2% ya, di bawah itu ya. Nah, dan itu juga bisa kita tangani ya kalau itu terjadi, dan biasanya bayinya embrionya nggak kita langsung tanam, kita simpan dulu biasanya kalau yang ada kemungkinan seperti itu. Oke, baik. Dan kalau proses bayi tabung ini bisa nggak sih dok kembar? Itu Ya, bisa terjadi betul. atau gimana? Ya, jadi salah satunya memang kalau kita bilang itu sebenarnya faktor resiko sebenarnya. Karena kehamilan kembar itu kan cukup memerlukan biaya yang besar, kemudian bisa menimbulkan efek-efek samping yang cukup berat juga untuk ibunya ya. Nah, tetapi kalau orang masyarakat atau orang awam yang tahunya kembar itu suatu anugerah sebenarnya. Benar banget. Nah, jadi memang bayi tabung itu resiko kembarnya, kehamilan multiple namanya, multiple pregnancy-nya cukup tinggi. Karena biasanya maksimal embrio yang kita tanam itu kalau sekarang sih sekitar 2, itu paling ini 3, tapi biasanya rata-rata 2. Nah, jadi dari 2 embrio itu kalau dia jadi 1 janin tuh ada 2 janin ya, tapi dalam 1 embrio itu bisa lagi membelah jadi 2.
Jadi bisa satu yang satu dua, yang satu jadi 4 ini bisa. Nah, karena itu memang itu biasanya seringnya kita cuma menanam 2 embrio rata-rata. Dan pernah nggak sih kejadian dok kalau misalnya ada yang proses bayi tabung nih, namun jadinya kembar? Ya, cukup banyak karena itu memang suatu kondisi yang bisa terjadi pada proses bayi tabung itu. Resikonya ya berarti ya bisa salah satu resiko sebenarnya. Tapi resiko yang apa ya menyenangkan juga. Apalagi mempunyai bayi kembar ini semua orang ya sepertinya ingin mempunyai bayi kembar gitu. Dan tadi kita sudah membicarakan nih mengenai resiko juga ya. Dan selain itu sangat efektif ya dok. Tadi sudah dibilang juga 30 hingga 40% ya 30-40% keberhasilan dari seluruh yang mengikuti program bayi tabung ya. Nah, tapi memang per case berbeda, per center berbeda juga center bayi tabung. Baik. Oke, kita akan lanjut nanti perbincangan kita di sesi ketiga ya. Jadi nggak terasa nih dari sesi ketiga aja Solosners. Dan untuk Anda yang masih stay tune terus ya di sini karena masih ada 2 sesi tersisa lagi dalam Smart Healthy. Satu 1,8 Smart Radio Pekanbaru Business Series Population Solosners ya, masih bersama saya Olive dan juga Dr. Andri ya di pagi hari ini. Dan kita sudah mengulik nih sedikit ya mengenai bayi tabung ya, dan juga tentang prosesnya gimana sih sebenarnya proses dari bayi tabung ini. Dan juga kita akan lebih dalam lagi nih mengenal mengenai program bayi tabung ini. Dan dok, biasanya nih dok ya, seorang pasangan yang belum mempunyai keturunan hingga beberapa tahun ya lamanya, apalagi satu artis deh yang saya tahu ya seperti Irwansyah dan juga Zaskia Sungkar nih ya. Jadi beliau juga mempunyai keturunan itu juga sangat lama gitu ya. Dan apakah proses program bayi tabung ini memerlukan untuk umur tadi juga atau gimana nih dok? Setidaknya untuk disarankan nih untuk melakukan program bayi tabung itu di usia pernikahan berapa, ataukah memang belum pernah atau belum lama sekali ya hingga 8 tahunan gitu? Ya baik, terima kasih Mbak Olive. Jadi memang seperti Mbak Olive bilang tadi ya, banyak juga artis-artis yang sangat sulit untuk memperoleh keturunan ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, jadi memang faktor usia itu memang sangat berpengaruh ya. Nah, jadi makin muda ibunya ya, itu kita makin gampang atau makin mudah untuk memperoleh sel telur dengan kualitas yang baik dan jumlah yang banyak. Nah, dibandingkan dengan ibu-ibu ya atau pasangan-pasangan yang sudah lebih lanjut umurnya. Nah, tadi seperti saya bilang, untuk mendapatkan satu embrio yang bagus mungkin diperlukan kira-kira 15 sel telur. Nah, tentu itu akan sangat sulit kita peroleh kalau itu dilakukan atau kita harapkan pada ibu-ibu yang sudah lebih dari 40 tahun. Nah, secara jumlah sel telurnya sudah kurang ya, nah kualitasnya juga kurang gitu. Betul. Nah, jadi sangat tinggi kemungkinan terjadinya kelainan kromosom pada embrio atau sel telur tersebut gitu. Nah, memang sih seperti saya bilang tadi, indikasinya salah satunya itu jika pasangan tersebut sudah lebih dari 1 tahun rumah tangga ya, kemudian belum mempunyai keturunan, kemudian sudah melakukan pemeriksaan dan diperoleh masalahnya ya apa, dan sudah melakukan tindakan-tindakan ya untuk mengatasi masalah tersebut ya, sudah melakukan program-program yang sederhana gitu ya. Nah, tapi 3 tahun setelah itu juga belum juga memperoleh keturunan. Nah, itu saya rasa sebaiknya sudah bisa untuk berpikir untuk mengikuti program bayi tabung. Baik. Jadi prosesnya dan juga prosedurnya juga sudah dijelaskan tadi ya dok ya, gimana sih caranya untuk mendapatkan program bayi tabung ini. Dan juga banyak juga untuk ya kesehatan juga perlu banget ya, itu persiapan kesehatan mental juga ya dari pasangan suami istri, benar banget ya. Dan
Kalau di sini nih dok, ya klinik Tunas Bangsa ini apa sih dok yang menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dari klinik Tunas Bangsa ini dok? Nah, jadi kalau di klinik Tunas Bangsa ini itu kita bisa melakukan pemeriksaan ginekologi ya, pemeriksaan fertilitas dasar. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan inseminasi. Seandainya nanti pasien-pasien atau ibu-ibu atau pasangan secara pemeriksaan sulit untuk hamil alami ya. Nah, kita bisa melakukan inseminasi. Bahkan kita kalau tidak juga bisa berhasil dengan inseminasi, kita bisa melakukan program bayi tabung. Di klinik Tunas Bangsa ini ya juga ada di awal bros, tahu saya ada Genomic Center gitu ya. Nah, itu kita juga bisa melakukan pemeriksaan genomik pada pasangan atau embrio gitu ya. Nah, jadi pada bayi-bayi terutama yang masih di kehamilan awal itu pada ibunya ya, pemeriksaan NIPT ya itu juga bisa kita lakukan di sini gitu. Jadi banyak ya prosedurnya dan juga banyak programnya ya di sini juga di awal bros ini ya dok. Dan kalau ngomongin persoalan bayi tabung nih ya dok ya, untuk misalnya nih untuk small listener semuanya yang mau melakukan program bayi tabung, saran dan juga sarannya deh untuk semua small listeners. Nah baik, jadi sebelum kita melakukan program bayi tabung, memang kita harus mengikuti prosedur-prosedur pemeriksaan terlebih dahulu. Ya, misalnya pemeriksaan fertilitas dasar tadi ya. Nah, kemudian kita juga mungkin sebaiknya juga sudah melakukan persiapan-persiapan untuk melakukan pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat ya, karena dengan pola hidup sehat itu akan memperoleh kualitas sel telur ya, kemudian kualitas sperma yang cukup baik. Nah, sehingga akan membantu untuk meningkatkan angka keberhasilannya ya. Nah, terutama juga pada kondisi-kondisi obesitas gitu ya. Nah, itu akan sulit juga walaupun nanti sudah dengan bantuan bayi tabung ya, tingkat kegagalannya juga bisa cukup tinggi gitu ya. Nah, selain itu yang paling penting ya mungkin persiapan finansial pasti ya. Karena memang bayi tabung ini biayanya juga cukup besar ya. Nah, jadi diperlukan persiapan daripada finansial juga gitu. Baik. Saya penasaran nih dok ya, kan ada nih yang bilang kalau mandul ya. Kalau misalnya sudah ditetapkan nih bahwa seorang pasangan nih mandul, apakah itu berdampak bagi program bayi tabung atau masih bisa melanjutkan nih program bayi tabung ini? Jadi istilah mandul ini mungkin kita harus pastikan dulu itu artinya apakah. Jadi mungkin kalau zaman dulu ya, dengan tidak ada bantuan teknologi reproduksi berbantu ya, seseorang yang sudah menikah kemudian sudah bertahun-tahun tidak punya anak ya, itu dicap ya atau dikategorikan oleh lingkungan ya. Betul. Nah, wah ini mandul katanya gitu ya. Nah, padahal dengan kondisi sekarang kita bisa menilai, kita bisa melakukan pemeriksaan. Nah, itu masalahnya di mana gitu. Nah, jadi mungkin pada kondisi-kondisi yang sperma ya, terutama yang kerusakan sedang atau berat ya, yang zaman dulu yang tidak bisa dilakukan tindakan apa-apa ya, yang dicap mandul itu misalnya ya. Nah, pada kondisi sekarang itu kita bisa bantu dengan bayi tabung gitu. Jadi bayi tabung tuh ya benar. Jadi memang hanya diperlukan saat dia, kalau secara ini ya, secara ringkas gitu ya, satu sperma ya, satu sel telur kita fertilisasi jadi embrio, kita tanam. Kalau dia menempel dengan bagus, dia akan berkembang menjadi janin gitu. Nah, jadi pada kondisi-kondisi sperma yang sangat
jelek ya, atau bahkan ada yang memang azoospermi ya. Nah itu kita masih bisa mengupayakan, walaupun memang mungkin bisa dengan biaya yang lebih besar, dan ada tindakan-tindakan khusus untuk itu seperti itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau di lingkungan kita dibilang mandul, tapi sebenarnya di bagian kandungan ini dan juga konsultasi mengenai bayi tabung ini juga masih bisa diupayakan ya. Ya, seperti itu. kita harus melihat dulu dari hasil pemeriksaannya. Nah, itu kita bisa melakukan upaya-upaya yang mungkin bisa membantu ke pasangan tersebut. Oke, baik ya. Jadi semuanya sudah gampang sekarang ya. Apalagi mengenai proses program bayi tabung ini. Dan juga dok, biasanya kalau tadi ngomongin mengenai tentang mandul tadi ya, apakah itu sama nih hasilnya 30 hingga 40% keberhasilannya? Makin besar penyulitnya, tentu ya, makin besar penyulitnya, itu angka keberhasilannya juga mungkin akan turun gitu ya. Nah, tapi 30-40% itu angka rata-rata dari keseluruhan. Oke, dari keseluruhan. Nah, jadi case per case-nya mungkin ada yang cuman masalah simpel sederhana ya, tentu angka keberhasilannya lebih tinggi. Nah, jadi 30-40% itu dari keseluruhan. Oke, dari keseluruhan iya, ya. Benar. Gitu. Jadi sudah beberapa banyak nih pasien yang sudah dokter tangani, dan itu berapa persen ya sudah berhasil? Nah, jadi kebetulan nih memang saya kalau baru bergabung nih dengan IVF Tunas Bangsa. Ya, nah sedangkan sebelumnya sudah ada beberapa dokter yang bertugas di situ ya, dan saya lihat sih dengan jumlah cycle-nya ya, dibandingkan dengan keberhasilannya itu masih sesuai dengan jumlah yang kriteria tadi gitu. Jadi masih alhamdulillah cukup baik lah. Cukup baik ya. Baik. Oke, dan biar nggak takut nih dok ya, apalagi untuk proses program bayi tabung ini, apa sih apa ya tipsnya agar nggak takut nih dalam melakukan program bayi tabung ini? Baik, jadi saran saya jadi supaya tidak terlalu khawatir ya, dan tidak overthinking ya terhadap pemeriksaan bayi tabung ini, baiknya banyak mencari tahu ya, baik itu dari sumber jurnal-jurnal ya, atau dari majalah ya, dari internet, sehingga diperoleh insight yang cukup jelas gitu ya, dan akan mengurangi rasa ketakutan dan kecemasannya terhadap program ini. Ya, jadi dengan banyak baca, dengan banyak data ya, dengan banyak berkonsultasi ya, sehingga kita bisa menekan, atau pasangan bisa mengurangi rasa cemasnya terhadap mengikuti program bayi tabung ini. Iya, karena sudahlah ini khawatir ya nggak punya anak, dan khawatir juga nih berhasil nggak ya program ini gitu. Tentunya juga banyak pertimbangan yang harus kita lawan ya. Iya, nah itu juga salah satunya. Jadi memang stres itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan. Ya, jadi makin tinggi tingkat stres pasangan yang mengikuti program bayi tabung ya, makin rendah angka keberhasilannya. Gitu. Jadi memang harus jangan stres ya. Nah, jangan stres, diikuti aja prosedurnya ya. Jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, baik ya. Dan nah itulah tips saya dok ya, kalau misalnya nggak usah khawatir lagi nih mengenai itu ya. Apalagi kalau kita misalnya sudah berharap dan juga nggak stres ya, pasti itu angka keberhasilannya lebih tinggi. Benar banget. Dan ya, kita sudah masuk nih di sesi ketiga, dan kita akan lanjut lagi ya dok ya di sesi terakhir, yaitu namun kita akan kembali lagi setelah jeda berikut. Betul, 1,8 Suara Radio Pekanbaru Business Series Population. Listeners ya, di sesi akhir dalam program Support Healthy di hari Jumat ini ya, tanggal 18 Agustus 2023, masih bersama saya Olive dan juga bersama Dr. Andri. Nah, kalau tadi kita sudah ya membahas banyak ya mengenai program bayi tabung ini, dan kita akan melipir sedikit nih ya dok, ada pertanyaan ternyata dari kanal YouTube kita ya, yaitu pertanyaan, boleh kita jawab ya?
dari Mas Angga Pratama ya, pertanyaannya apakah biaya setiap orang sama dok untuk paketnya di program bayi tabung ini? Boleh silakan dok. Baik, terima kasih Mas Angga. Jadi memang biaya itu tergantung dari diagnosisnya ya, apa yang menyebabkan ibunya harus melalui proses bayi tabung ya. Nah kemudian juga sangat dipengaruhi oleh protokol apa yang kita pilih gitu ya. Nah tetapi secara umum sih mungkin kalau pada kondisi-kondisi yang relatif tidak terlalu berat gitu ya, tidak terlalu berat ya. Nah itu tidak terlalu jauh berbeda lah gitu. Nah kecuali yang kita memerlukan kayak tadi yang seperti PGT tadi, nah itu mungkin ada biaya yang tambahan yang cukup besar gitu. Nah tapi itu sangat jarang ya yang perlu kita lakukan sampai seperti itu gitu. Nah jadi biayanya ya mungkin kalau saya secara kasar gitu ya, ini kan sekitar ya 80 mungkin sekitar 80 jutaan sampai 100 jutaan kemungkinan. Nah kalaupun memang kurang ya itu tidak banyak, dan kalau lebih pun tidak banyak. Oke, jadi sekitar segitu ya ternyata untuk proses program bayi tabung ini ya. Jadi untuk Anda ya persiapkan ya, kalau memang benar-benar ingin melakukan program bayi tabung langsung saja bersama dengan Dr. Andri ya dok ya. Oke, kita masih ada pertanyaan nih dok dari Putri Bertuah nih. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk proses bayi tabung ini? Ya baik, terima kasih ya, Bu Putri ya. Jadi yang perlu kita persiapkan itu adalah yang pasti memang kita harus melakukan pemeriksaan awal terlebih dahulu ya, untuk melakukan proses bayi tabung tersebut ya, sehingga kita memang betul-betul harus melakukan tindakan tersebut ya. Nah karena kan tentu cukup sayang ya seandainya bisa dengan teknik yang lebih sederhana ya, yang bisa kita lakukan gitu ya untuk memperoleh keturunan. Nah palingan yang perlu kita perhatikan yaitu kita harus mempelajari siklus haid, yaitu penting ya. Jadi harus memperhatikan siklus haid kita ya, sehingga nanti waktu berjumpa dengan dokter itu bisa menceritakan gitu ya, menceritakan mengenai siklus haidnya. Kemudian juga persiapan fisik ya, pola hidup sehat tadi pada orang-orang yang obes mungkin lebih bagus bisa dilakukan penurunan berat badan sedikit ya. Nah itu bisa juga dibantu nanti dengan ahli gizi ya, kemudian juga akupunktur juga bisa membantu untuk melakukan penurunan berat badan ya. Jadi dengan bisa berkurang berat badan itu angka keberhasilannya juga bisa meningkat. Nah kemudian juga persiapan lainnya yang sederhana ya, mungkin istirahat yang cukup ya, kemudian hindari stres terutama. Nah hindari stres, jadi kadang mau masuk ke program, nah ibunya atau pasangannya udah stres duluan gitu. Nah itu akan sangat berpengaruh tentu pasti. Dan terutama yang tadi yang perlu kita perhatikan finansial ya. Nah itu juga sangat perlu dipersiapkan gitu. Oke baik, tadi juga ada pertanyaan nih dari Rizal kalau nggak salah ya. Pertanyaannya adalah gini, apakah dalam program bayi tabung ini apakah identik nih mirip dengan orang tuanya ya, atau identik aja nih kalau ini ya proses bayi tabung, nanti mana tahu mirip tetangga gitu ya dok. Ini gimana nih dok? Ya, apakah mirip dengan orang tuanya? Ya baik, terima kasih Mas Rizal. Jadi ini memang bayi tabung ini ya, kita itu mengambil sperma dari suami ya, dan sel telur dari istrinya. Iya betul. Nah tentu secara genetik itu akan, dan kromosom itu akan mirip kedua orang tuanya pasti gitu. Nah, jadi kecuali memang pada negara-negara tertentu yang membolehkan ya, kita melakukan proses bayi tabung dengan oosit donor atau sperma donor. Nah tapi kok di Indonesia sendiri itu harus dengan
pasangan yang sah, ya, kemudian dari sperma dan dari suami dari sel telur dari pasangan tersebut gitu. Tentu akan 100% identik dengan bayinya, identik dengan kedua orang tuanya. gitu ya. Oke, jadi hanya di luar negeri ya yang mungkin bisa diambil spermanya dari orang lain. Ya, itu tentu. pun tidak semua negara yang mengizinkan seperti itu. Nah, dan terkhusus Indonesia memang harus ya dengan pasangan suami istri yang sah ya. Benar. Jadi untuk Anda Mas Rizal ya tenang aja ya, kalau misalnya mau ada proses program bayi tabung masih mirip kok dengan kedua orang tuanya ya. Benar. Dan ada pertanyaan satu lagi nih dari Mas Ari ya, masih cukup waktunya nih ya. Baik. Pak ya. Pertanyaannya adalah apakah program bayi tabung ini juga sama nih dengan kehamilan normal, yaitu sekitar 9 bulan atau gimana dok? Ya, tentu terima kasih Mas Arya. Tentu tetap sama ya, tetap sama, karena program bayi tabung ini itu kita melakukan tindakan sefisiologis mungkin yang mengikuti siklus haid normal pada umumnya ya. Kemudian juga timingnya juga mengikuti jadwal pembuahan pada kondisi yang normal gitu. Jadi misalnya dilakukan fertilisasi ya, itu setelah dilakukan pemetikan sel telur. Nah, itu identik dengan kalau yang siklus alami juga gitu. Nah, jadi tentu kehamilannya juga akan 9 bulan pastinya. Ya, 9 bulan ya, dengan normalnya seperti benar, itu. benar. Dan untuk proses bayi tabung ini dok ya, programnya apakah ini akan kelahiran normal atau sesar nih dok? Nah, untuk persalinan biasanya indikasi sesarnya itu memang indikasi obstetrik. Jadi segala sesuatu yang tidak memungkinkan lahiran normal ya, nah itu baru kita sesar. Cuman pada kebanyakan ya dari ibu-ibu yang bayi tabung ya, nah itu lebih banyak itu yang akhirnya ke sesar gitu ya, karena mengingat mungkin biaya yang ini cukup besar gitu ya, kemudian juga stres untuk atau persiapan yang panjang gitu ya. Nah, jadi pada akhirnya persalinannya kebanyakan itu yang diarahkan untuk ke sesar jadinya. Oke, baik ya. Jadi memang besarnya ya lebih ke proses sesar ya. Ya, tetapi sebenarnya bagi ibu-ibu yang memang masih pengen normal setelah melakukan proses bayi tabung itu tidak ada halangan. Kecuali jika memang kondisinya memungkinkan untuk normal gitu. Apalagi kalau misalnya udah mempunyai program nih, tentunya ingin ya anaknya nih lahir tanggal segini gitu ya. Ya betul, itu salah satunya juga. Salah satunya ya. Benar banget. Apalagi ya seperti kemarin tanggal 17 Agustus ya. Pastinya pengen juga nih ya lahir tanggal 17 Agustus. Nah, oke, kita sudah di akhir program nih ya dokter, dan mungkin untuk semua listeners nih dan untuk masyarakat Riau yang ingin melakukan program bayi tabung ini, apakah di awal bros sudah tersedia ya, apa saja sih yang sudah tersedia di awal bros ini untuk program bayi tabung ini dok? Baik, jadi di awal bros kita sudah bisa melakukan pelayanan bayi tabung ya melalui klinik IVF Tunas Bangsa ya. Nah, kita juga bisa melakukan pemeriksaan sebelum melanjutkan ke bayi tabung ya. Nah, pemeriksaan tuba ya, pemeriksaan sperma, kemudian pemeriksaan hormon ya. Nah, jika memungkinkan untuk dilakukan inseminasi di klinik IVF Tunas Bangsa pun sudah bisa melakukan tindakan inseminasi ya. Nah, jadi cukup banyak ya yang sudah bisa kita lakukan di sini. Jadi bagi siapa-siapa yang memang masih terkendala masalah infertilitas, terutama yang sudah memang harus bayi tabung, silakan datang dan berkonsultasi di klinik awal bros bayi tabung IVF Tunas Bangsa. Oke, baik ya. Dan mungkin untuk jadwal dokter nih kapan nih ya? Mana tahu nih ada ya. Solusinya di luar sana mau ingin juga berkonsultasi mengenai program bayi tabung.
Baik, jadi nanti bisa dikonfirmasi juga dengan bagian pendaftaran ya di klinik bayi tabung. Saya ada di IVF Tunas Bangsa itu setiap hari ya, pagi dari jam 9 sampai jam 1 siang. Oke, baik ya, setiap hari ya. Setiap hari ya. Hari Minggu juga ada ya? Hari Minggu pada kondisi-kondisi yang memang harus kita lakukan pemeriksaan folikel, nah itu kita tetap hadir juga. Oke, baik dokter, pembahasan kita mengenai program bayi tabung ini ternyata saya juga mempunyai ilmu baru nih ya di pagi hari ini tentunya mengenai program bayi tabung. Dan tentunya kalau ingin melakukan program bayi tabung nggak boleh stres ya dok ya. Benar, ya, boleh. ya, dan juga harus ada ya pemikiran yang sangat matang ya di antara pasangan ini. Betul. Dan terima kasih dokter sudah hadir di Smart Healthy bersama Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru. Dan terima kasih juga ilmunya di pagi hari ini. Iya, oke, baik. So listeners ya, program Smart Healthy ya cukup sekian di hari ini ya. Mungkin kita akan kembali lagi di hari Jumat depan ya. Jadi terima kasih atas kebersamaan Anda. Saatnya saya Olim Sabila pamit dan juga Dr. Andri Putranda pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.